people pleaser yang berusaha terus menerus untuk jadi the loudest person in the room. Gua mau pleasing teman gua, tapi kenalan gua no. Jadi kalau misalkan ada yang ngejilat, itu emang dengan intention mereka pengen dapetin sesuatu. Gua malah rasa tidak enak yang tidak perlu. Seorang people pleaser akan selalu memasang wajah senyum saat di depan orang lain. Menurut gue pribadi, base-nya apa? Takut kehilangan orang. Base-nya lagi takut merasa kesepian. Hello everybody. Keren. Deng deng. Ya. Untuk mata dan kulit. Kan, sorry. Sekali lagi, jumpa terus bersama Sheryl dan Danang di Lintas Makna bersama tim CXO Lab yang akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif kami berdua. Ada komen nih di post TikToknya Lintas Makna buat videonya Mas Danang. Katanya gini, lu nggak tahu perjuangan dia untuk sampai di titik dia saat ini, untuk sekedar ngerasa it's okay soal waktu buruk yang dia alami. Ini dia ngomong ke orang-orang nih sepertinya ya. Lu tuh nggak tahu perjuangan dia sampai di titik dia saat ini tuh gimana. Jadi untuk sekedar ngerasa it's okay soal waktu buruk yang dialami ya it's okay gitu. Kayaknya. Oh iya. Kayaknya ya. Jadi gitu. kita hanya bisa membayangkan apa yang orang lain rasakan, intinya itu ya yang pengen disampaikan. Ini ada komen dari TikTok tapi atas quote Sheryl, aku. Ketika lo gak bisa membedakan perasaanmu pada suatu kondisi atau dengan seseorang, berarti kamu sedang tidak baik-baik saja. Dari Aldin Zangquin. Mau komplain juga masalahnya ini problem gue sama diri gue sendiri. Tapi anehnya gue juga gak bisa ngadepin diri gue sendiri. Banyak kan yang tahu rasanya. 19 orang bersama gue 20 juga merasakan hal yang sama. Saya 22, saya 19,5. Karena kamu cuma setengah. Karena setengahnya saya bisa, ada yang bisa saya deal, ada yang belum bisa. Oke. Tapi kayaknya bukan nggak bisa deh, tapi belum bisa. Belum bisa. Karena kalau nggak bisa adalah tidak bisa titik. Kalau belum bisa. Kalau gitu turun jadi kan tadi aku kan 20. Kalau tambah Mas Danang 20,5. Jadinya sekarang udah 19,5. Wow. Karena aku jadi setengah juga, karena aku nggak mau bilang nggak bisa. Oke. Ya kita udah belajar di episode sebelumnya nggak boleh bilang nggak bisa. Kita harus bilang belum. Belum bisa. Gimana caranya nanti otak yang cari tahu. Mas, siapa nih yang mau tanya? Ada intro nih. Ada intro, yuk. Lo pernah nggak sih punya pengalaman gak enakan terus menerus terhadap seseorang sampai akhirnya lo nurutin permintaannya? Gak mungkin. Aku jawab buat Mas Danang. Pernah. Hah? Pernah. Gak mungkin. Wow. Enggak. Pernah. Enggak ya? Enggak. Copot. Enggak tuh. Akhirnya Mas Dan. Bintang lata. Jadi berubah enggak? Tapi gak sampai nurutin permintaan aku. Hah? Untuk menyetujui aku bahwa Mas Danang gak pernah kayak gitu. Plot twist. Wow. Enggak sih kayak. Sebuah plot twist yang luar biasa, sampai kaget. Yang gak make sense. tapi enggak pernah aku pernah Sheryl. Gak enakan sama orang. Iya. Terus akhirnya you're there for them. Iya, sampai akhirnya sumurku kering dan aku memutuskan untuk mengisi sumurku sendiri. Pegel gak? Apanya? Ngisi sumur. Iya, pegel. Ini tangan saya sampai ini baru saya pasang tangan baru. Emang cuma satu tangan nih sih? Hah? Tadinya 4. Wow, goro-goro. Iya untung gue biasanya gak nonton film ya. Iya. Untung yang terakhir gue nonton. Main PS juga dulu gue. Mircilikimbit. Nah kita akan membahas ini nih. Dari pertanyaannya Sheryl, kami akan membahas people pleaser. Bukan people pleaser ya. Ini people pleaser atau apa ya? Penyenang orang lain. Iya. Penyenang orang? Iya. Suka menyenangi. Suka menyenangkan.
Itu dia. Suka menyenangkan Gue lagi orang si lain. broken Indonesian sosok benerin orang dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Haja. Tapi I think people pleaser is something very interesting to talk about. Iya. Especially of our career, huh? Iya benar. Karena gini, orang tuh berpikir gini. Ini yang menarik pernah aku omongin bahkan ke keluargaku sendiri, Sheryl. Okay. Jatuhnya saudara ya. Oke. Lu enak banget sih Nang, kerja ketawa-tawa tak bales. Lu enak ketawa kan gue yang mikir. Kalian berpikir itu enak karena kalian nontonnya relax. Gitu. Sementara kami harus berpikir Bagaimana kalian nontonnya bisa iya gitu. Nah makanya kalau gue pribadi ya si XO Mania Mantap. Kadang-kadang kami ngerasa ada sedikit tekanan di sini atau kami terlihat di luaran gitu, kami terlihat lelah. Kalau lu ketemu di luar, gue akan diem itu karena memang gue orangnya seperti itu. Mau Danang bersuara, masukin duit ke sininya, nah dia akan berbunyi tuh. Kalau nggak ada duitnya dia diem, gitu. Nah orang itu apa ya namanya ya, kejebak sama ilusinya menurut aku pribadi gitu. Yeah. Dan kita itu merasa sedikit ada tekanan di sini adalah kadang-kadang nggak tahu Sheryl, kadang-kadang yang aku rasain adalah aku harus memenuhi ekspektasi orang, tapi ekspektasiku tidak ada yang memenuhi. So you're talking about the people that are so used to being pleased by you. Iya. Ya? Maksudnya orang-orang yang suka di please sama Mas Danang ya. Tapi menurut Mas Danang sendiri people pleaser itu tuh seperti Mas Danang bukan? Berarti kalau kayak gitu. Menurutku people pleaser atau enggak, menurutku bisa dilihat dari akibatnya. Oke. Apakah dia merasa sedih atau capek atau tertekan karena ada orang yang membantu orang happy go lucky aja. That's true. Gitu. That's true. Maksudnya emang bener-bener bukan masalah mereka nganggap itu kerja bakti, bukan apa, tapi it's a joy of gift giving, of being there for the people. Yeah, I agree with you. Makanya kalau dibilang people pleaser atau enggak, dilihat dari endingnya. Apakah dia jadi merasakan itu beban atau apa? Karena kan kayak kami pernah bahas tentang 5 bahasa cinta. Right. Salah satunya ada act of service. Yeah. Yaitu biasa aja buat orang-orang yang emang bahasa cintanya act of service gitu. Yeah. Gitu. Jadi ini people pleaser nih menurutku adalah akibatnya tuh yang dihasilkan apa gitu. Apakah dia joy atau enggak. Right. People pleaser yang enggak menurutku gitu. Dan ini ada selintas fakta bermakna menurut social psychology Merriam-Webster dan Susan Newman. People pleaser adalah sebutan bagi orang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan untuk orang lain. Meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. How do you act in a world of pleasing people right now, these days? Sekarang posisi Mas Danang seperti apa? Do you still try to be a people pleaser? Nah sekarang aku tetap aku bahkan kita tuh kayaknya bukan people pleaser deh. Yeah? It's a job. Apa ya? Aku tuh ngerasa kalau di dunia people pleasing, aku itu sekarang tidak mau memaksa. Oke. Jadi contohnya adalah yuk ikut gue gitu. Misalnya ikut gue kemana gitu. Ini akan membuat lo happy. Dia nggak mau, oh ya udah. Right. Ntar endingnya dia kecewa itu bukan urusanku. Oke. Jadi aku membatasi itu tuh. Oke. Membatasi paksaan karena kan aku kan sempat jadi orang yang playing God kayak aku cerita ke kamu bahwa enggak harus begini gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat orang-orang yang mungkin kan kita udah punya definisi sendiri ya buat people pleaser. Kalau buat aku kayak it's about like orang yang nggak enakan. Sesimpel ini deh. Aku tuh sering banget ya dan untungnya aku nggak punya prinsip ini dari kecil gitu karena aku egois. Aku menyadari itu. Menarik. Aku orang yang sangat egois gitu, apalagi dalam berteman gitu. Kadang-kadang aku ngerasa nggak rasional aja kalau misalkan aku udah janjian sama teman ini, habis itu dia minta aku untuk samperin, tapi pas aku datang ke sana dia berusaha untuk kayak pakai bahasa kalbu, nggak tahu apa, pokoknya
sebisa mungkin dia pengen ada di sana tapi kayak aku disuruh ngikut gitu. Sedangkan kita punya acara lain gitu. Karena dia takut untuk mengecewakan teman-temannya dia takut juga untuk mengecewakan aku di situ dan teman-teman kita gitu, teman-teman kami. Dan aku nggak suka banget sih sama prinsip orang yang sebenarnya seperti itu gitu. Try to please everybody tapi lo nggak bisa nyenengin semua orang gitu. That's my definition of people pleaser yang berusaha terus-menerus untuk jadi the loudest person in the room. Wow, Menjadi orang yang paling berisik, yang paling coba untuk steal someone's attention. Shut up gitu loh kadang aku tuh. Iya, ada perasaan-perasaan itu pengen aja. Ngomong gitu hits close to home, tapi aku tuh ngomong shut up itu it's a reflection to myself. Karena aku tahu aku orang yang sangat berapi-api. Aku orang yang doyan untuk ngobrol. Dan kadang-kadang di dalam sebuah ruangan di mana orang-orang yang mereka lebih aku merasa terintimidasi karena mereka orang-orang yang intelektual, mereka orang-orang yang tahu porsi mereka ketika berbicara. Mereka tahu bagaimana cara respect orang lain dalam berbicara. Aku tuh gak nyambung masuk ke dalam situasi itu. Dan akhirnya the silence itu kerasa keras banget di telinga aku. Sampai akhirnya aku tuh mau ngomong, aku mau cerita, terkesan trying too hard gitu. Trying to please them, trying to fit in gitu. Oh itu, fit in. Iya. And it's so tricky gitu, and that's my definition of a people pleaser. Exhausted kan tapi? It's exhausting. Kan? Kalau Mas Danang sendiri, yang aku mencoba untuk simplify, tapi aku panjang banget tuh ngomongnya, bacot banget aku. Nggak apa-apa. Nggak, kalau menurutku lu kategori people pleaser itu adalah begitu lu mengenyampingkan lu. Iya. Dibandingkan orang lain gitu. Lu mengenyampingkan lu sangat amat. So prioritiesnya bukan diri kita sendiri ya? Iya. Karena sekarang gini, gue sekarang membedakan mana friend, terima kasih untuk Bu Anggi yang ngajarin gue bahasa Inggris. Gue membedakan mana friend, mana acquaintance. Yeah. Teman dan kenalan. Gue mau pleasing teman gue, tapi kenalan gue no. Enggak. Jadi kan kita temenan. Ya. Kita kenal doang gitu. Jangan gitu. Aku mau membedakan itu tuh. Aku mau repot, aku mau please somebody kalau emang memang emang aku ngerasa it's pengen. worth it juga nggak? Bahkan aku nggak ngerasa it doesn't even come to your worth. Sorry. Aku bahkan salah. Aku pengen. Yeah. Bahkan karena aku pengen aja gitu. Yeah. Karena aku ngerasa dia butuh. Bahkan bukan untuk kebutuhanku gitu. Nah, tapi terdapat 5 tanda kamu seorang people pleaser menurut fakta bermakna dari CXO Lab. Selintas fakta bermakna ini ada 5, sekali lagi tolong dicatat. Yang pertama adalah selalu setuju dengan pendapat orang lain. Yang kedua, sulit mengatakan tidak. Kayak yang tadi Sheryl ceritain. Merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Merasa rendah diri, kurang apresiasi diri. Merasa bersalah dan meminta maaf walaupun bukan kesalahannya. Kalau dilihat semuanya nih, kalau dirangkum menurut gue pribadi, base-nya apa? Takut kehilangan orang. Base-nya lagi takut merasa kesepian. Itu. Nah, aku pribadi adalah orang yang aku menganggap diriku alone but not lonely gitu. Right. Tapi lo pernah nggak ada di dalam fase dimana salah satu dari ciri-ciri tadi itu lo ngerasain juga, Mas? Ada. Ya, yang mana? Yang kedua dan ketiga, sulit mengatakan tidak dan merasa perasaan orang lain udah tanggung jawab gue. Sampai gue diajarin sama salah satu mentor gue bahwa yang pertama kamu sebelum kita berlatih adalah buanglah rasa tidak enak yang tidak perlu. Itu dia menitipkan itu. Dan ini ada selintas kata bermakna. Kita tidak hidup dari pertanyaan orang lain. Kita harus hidup dari jawaban kita sendiri atas semua persoalan hidup. Dikutip dari buku Perempuan karya Maman Suherman. Si Exolek boleh jump in ya? Boleh dong. Ada perspektif dari kami ini, menurut kami sih. Kami apa Anda? Kami. Menurut kami. Jangan ada ajak. Kami. Diam dulu Pak Produser. Kami atau dia? Dinda. Kami diwakili sama
Ngelindungin bosnya mulu. People pleaser lo. ABS lo, asal bapak senang. Liker. Itu udah kesebut. Maksudnya gini, Apa? teman-teman. Dari kemarin hasil diskusi kami ya. Iya. People pleaser itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain, tapi dengan benefit atau goals yang ingin mereka ambil. Wow, ini menarik sih. Contoh, Right. Wow, ini contoh, menarik. ini kan sudah mendarah daging ya. Dari dulu ada istilah yang namanya ABS, asal bapak senang atau yes man. Apa yang sebenarnya people pleaser itu justru itu, bukan orang yang dengan tulus melakukan walau dirinya terpaksa. Iya. Oh, ini menarik sih. Ini menarik. Kalau kalian, menurut kalian gimana soal itu? Iya, menurut kami ya people pleaser itu versi kami itu ketika dia melakukan sesuatu dengan tujuan. Apapun itu, bahkan untuk membuat dirinya merasa lebih baik gitu kan. Ada orang yang pengen jadi hero kan. Iya. Banyak Dengan orang tujuan pengen ya, jadi hero. dengan tujuan. Oke. Ketika itu dilakukan atas dasar quote-unquote ikhlas ya, walaupun tidak ada yang bisa menilai hati orang lain ya. Ya. Itu bentuknya ya seperti yang tadi teman-teman bahas, act of service. Iya. Oke. Iya, iya. Menarik. Iya. I completely agree. Maksudnya di Menarik, sini menarik. kita bisa melihat apapun yang terjadi itu kan pasti kan ada sebabnya. So there is always a result into everything that someone is doing gitu. Kalau misalkan perspektifnya adalah untuk melihat bahwa people pleasing dengan tujuan kan ada kayak dua maksud yang berbeda, ya kan gitu. Ada satu yang emang dia dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai briefingan aku tadi sama Mas Ari ya, dengan kita katanya dengan sesuai tulus. briefingan berarti tidak ikhlas dong. Enggak kan maksudnya kan ini kan karena pandangannya Mas Ari, Pandangan aku Mas jadinya Ari. terinfluence Iya, benar. juga. Jadi ada intention yang memang tulus dan baik dari hati gitu. Emang it brings joy to that person. Yeah. I think it's like a mother caring for the child Yeah, gitu yeah, loh. yeah. And that is sincere, it is pure, it Yeah. is blood, it is genetics. Itu emang kayak gue kasih bumi dunia buat lo gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang ngejilat, itu emang dengan intention mereka pengen dapetin sesuatu. And I completely agree with Mas Ari di situ. There are so many of like the people, especially zaman sekarang. Ya kadang-kadang kan suka ada orang yang sadar ya, wah, terus akhirnya manfaatin ya. Waduh, itu tuh yang nyebelin ya. Kayak wah, nih mumpung dia bisa diperas, kita perah nih gitu. Itu juga suka banyak sih. Tapi kalau kondisinya dibalik, justru nih orang melakukan people pleasing untuk memanfaatkan sesuatu di masa depan, menurut Mas Dana gimana? Bisa juga. Itu kan jadi contohnya gini, gua ngasih sesuatu ke Sheryl supaya Sheryl nanti suatu saat ngasih sesuatu ke gue. Akhirnya kan jadi ada ekspektasi bahwa Sheryl akhirnya kan balik lagi ke yang pertama tadi, tidak ikhlas tadi, nggak tulus ngasihnya gitu. Itu nggak apa-apa, itu masuk nggak apa-apa, nggak salah gitu. Karena ibarat kata untuk dapat hasil ya harus keluarin modal gitu loh. Iya. Tapi kan akhirnya jadi bukan people pleasing itu, tapi itu kan jadi bisnis. Iya. Kalau menurutku ya, kalau sampai yang kayak gitu untuk mendapatkan sesuatu di masa depan gitu. I think people pleasing too can be another factor. It can be a skill set. Bisa juga. It can be a really, really good skill for a PR. Ya bisa. For people to be able to get into higher standards in a social level. Kan suka ada Ketika- yang gitu ya, kayak hai, Iya. nanti apa kabar? Dan kadang-kadang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat aku respect karena Ya. mereka juga harus melakukan itu for a living Iya. gitu. Iya. Sebagai Setuju. public relation untuk membawa klientel yang baik kepada brandnya gitu kan, atau untuk bekerja sama, ya aku mengaplikasikan dalam pekerjaanku gitu loh. Melihat bahwa ada banyak sekali opportunity yang terjadi karena itu gitu, karena bisa potong rambut ya gitu, padahal aku kayak sama sekali orang yang sama sekali tidak bisa seperti itu unless aku emang kenal sama orangnya gitu, tahu bisa membedakan difference-nya gitu. Cuman ada aja gitu, kamu makin kurus aja. Enggak, padahal gue udah naik ini berat badan 2 kilo gitu. Tapi you can tell, right? Those who are sincere. Ternyata pas 2 meter dari sini dia ngomong ke orang lain juga kayak, kurusan lagi ya lah. Template ke gua kan tadi itu. Karena kan seneng ya orang dibilang kurus tuh seneng. Iya itu dia. Tapi Apa dia pas nyolok flash disk pagi-pagi dia
kayaknya input datanya Cuman kamu kurusan ya. Kamu kurusan. Ini yang lucu adalah fakta dari seorang psikolog bernama Leon F. Seltzer. Ini dari Selintas Fakta Bermakna. Akar dari sikap people pleaser adalah lingkungan keluarga. Nah, ini baru lagi nih, lain lagi nih ya kan. That's funny, yeah. Hal ini disebabkan biasanya orang tua menuntut agar anak-anak menjadi orang yang baik dan selalu dapat menjadi kebanggaan. Akhirnya jadi ngasih terus. Ini menarik sih. Karena aku pribadi tuh dulu kalau punya mainan gitu ya, aku tuh mau ngasih karena menurutku ngasih itu baik. Gitu sampai akhirnya beli sendiri gitu. Ngasih ntar dulu Anda siapa gitu. Right. Iya. Jadi malah skeptical gitu. Bukan skeptical, bukan nangkis sebelum dipukul ya, tapi kalau lu mukul gue tangkis aja gitu. Aku tahu caranya nangkis gitu. Right. Gitu. Nggak semuanya bisa masuk. Aku dari tadi lagi mencoba untuk mencerna itu karena memang apa ya? Itu kita balik lagi deh ke episode-episode awal kita ngobrol gitu Mas. I mean buat yang sempat ngikutin gitu, I always say this quote from my dad gitu, and he's someone who's very like tough, you know. When the going gets tough, you gotta be tougher. And that kind of mentality itu tuh nempel di Cheryl gitu untuk terus ngebawa itu, bahkan dengan cara komunikasi sama orang. Ya lo kalau misalkan suka sama sesuatu ngomong, kalau misalkan enggak ya enggak. A, B gitu. Nggak boleh neko-neko gitu. Itu I don't know that gitu. In my culture it's nothing like that. Tapi memang kadang-kadang sifat dan perspektif seperti itu yang sudah dipelajari juga oleh tim CXO Lab yang akhirnya aku ketampar tuh kan di pertengahan acara aku ketampar mengakibatkan saya untuk punya satu muka untuk semua ekspresi. Wow. Jadi baik sedang bahagia, bosan, marah, kesal, capek ataupun takut, seorang people pleaser akan selalu memasang wajah senyum saat di depan orang lain. And sometimes that's something that I carry. Mau itu ada masalah, mau itu ada aku lagi bahagianya selangit gitu. Aku kayak, hey, I'm Cheryl, how are you? Yeah, okay, cool, thank you so much. I'll see you later. Wow. And then when I drive home in the car, I'm just like, and when I'm showering, I'm like, and then I hear really bad news, I'm just like, and that's why, hence going back to my quote, I realized that itu momen dimana aku harus paling berhati-hati karena aku tidak bisa mengenali diri aku sendiri. Aku sedang merasakan apa saat aku tidak bisa membedakan rasa itu. Wow. And that's because I just tried so hard to please people. Wow. Jadi capek di dalamnya. Bahkan untuk lu segitu, kamu segitu jagonya, segitu lihainya berlatih mengenal orang sampai lupa ngenalin diri sendiri. Wow. I think bukan mengenal orang ya, tapi kayak berusaha untuk menempatkan diri aku di lingkungan yang berbeda-beda setiap saat. Exactly, berarti kan kamu harus mengenal lingkungan itu. Betul. Kan? Oh, mengenal orang itu. Iya, apaan sih Cheryl? Loh, enggak. Gitu, people pleasing, enggak. Ini ada selintas kata bermakna dari CXO Lab juga. Kamu gak akan pernah bisa menjadi segalanya untuk semua orang. Karena job desk Tuhan adalah punya Dia. Janganlah menjadi Tuhan. You can be a people pleaser but remember you are human too. Because people is a bunch of human. Iya. Jadi kalau lu bisa bahagiain orang, lu tuh orang juga gitu. Iya. Jadi ntar dulu gitu, kayak misalnya nih, gue bukan tipikal orang yang gitu. Aku bukan tipe orang yang gini nih Cheryl. Pak Ari gitu sebagai jatuhnya nih kalau di strata ya, Pak Ari itu atasan gue. Tapi gue tidak akan segan untuk ngomong bahwa Pak Ari nggak gitu. Iya. Gitu loh. Gue gak akan segan ngasih sudut pandang gue. Bukan karena gue so tau, bukan karena gue apa. Karena gue care. Iya. Kalau kita mau jadi orang yang bisa pleasing people, we have to know the right time and who it's with. Iya, pilih and ya. Where we're doing it gitu loh. Who, when, where, why, what, how is so important in people pleasing. That's why like it's a skill again. Iya. Gitu, to understand that.
Base-nya lagi kalau dari tadi yang Sheryl omong tuh berarti base-nya tuh tetap fear ya. It's fear ya. Iya, base-nya fear ya. Maksudnya kalau based on apa yang tadi Mas Ari ngomong sih. Ya itu fear karena takut misalnya nih asal bapak nggak senang gitu, asal bapak senang gitu ya. Bapak nggak senang nanti saya dipecat. Kan ada ada fear-nya. Iya kan gitu. Ya itu dulu tuh berarti tuh. Gimana caranya kita manage dan berteman dengan fear-nya gitu. Iya. Karena fear itu kan gimana ya? Otak manusia itu kan secara naturalnya adalah safety first kan. Iya. Ya kan. Jadi tapi ada beberapa part di otak ini yang memang selalu bertanya how 5W1H tadi. Iya. Gitu, dan kita tuh jarang membiarkan bagian otak kita yang itu gitu. Iya. Aku tuh punya satu quote tapi aku lupa, and it's like the best quote that I got from my personal manager actually. Okay. So we have our favorite philosopher, which is Dr. Seuss. Oh, okay. Internet. Wait, okay. And she told me this. I was telling her a lot of backstory about why I have to find someone who can really make me feel happy atau kayak be with me on the road dan bisa nemenin aku setiap saat dan lain sebagainya. Dan dia bilang kayak gini, look, you do as you do, not do as I do, because you are you. And then she told me, just be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind. And agree. And I was like, itu necessary banget buat aku saat ini. Iya Dek, kamu tuh harus tahu. Itu kan bagus banget. Because those who mind don't matter. Orang-orang yang lo peduli. Orang-orang yang nganggap. Orang-orang yang keberatan. Itu dia, bukan. Orang-orang yang keberatan itu mereka tidak penting. Tidak penting. Dan yang benar-benar tulus sama lo, those who matter to you, mereka pasti tidak akan bermasalah sama apapun yang salah di dalam diri lo. Apapun yang lo ngerasa salah dalam diri. Oke, itu menarik banget. Jadi kalian silakan berdansa dengan sekitar kalian gitu. Pilih siapa yang mau lu please, karena sekali lagi kita semua di sini agree pleasing people atau people pleaser ini hasil akhirnya adalah burnout. Ya. Lu capek gitu, lu ngelakuin sesuatu itu apapun termasuk karya, akhirnya lu burnout. Iya. Kita jadi lapar nih ngomongin yang berat-berat gini. Silakan untuk yang mau beriklan di kami tunggu. Yes. Dan buat yang mau ngisi kolom komen silakan, karena kami akan baca dan kami akan bacakan nantinya. Dan apakah lu termasuk people pleaser atau tidak, atau malah lu adalah orang yang menemani si people pleaser ini, silakan cerita bagaimana capeknya ngasih tahu mereka di kolom komen. Iya. Ya. Dan aku mungkin satu lagi, I know kita adalah culture yang gak enakan, tapi lebih mending gak enak di depan daripada nanti ujung-ujungnya malah lo kelilit sendiri. Betul. Buanglah rasa tidak enak yang tidak perlu. Iya, itu dia. Jadi saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6. Setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk follow account Instagram kita dan TikTok juga di @lintasmakna, and don't forget to listen to us Lintas Makna di Spotify and Apple Podcast. See you guys later. Au revoir.